يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام، saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Kita ingin selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini semua nikmat yang ada pada diri kita bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita selalu beribadah dan menggunakan semua nikmat yang ada dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna daripada syukur yang sebenarnya. Sehingga bersyukur merupakan kata-kata yang mudah bagi kita mengucapkannya, namun sulit bagi kita untuk menerapkannya. Maka setiap kali Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bersyukur kepada Allah, Allah menyebutkan wa qalilun min ibadiya asyakur, bahwa sesungguhnya mereka yang bersyukur dari hambaku hanyalah sedikit sekali. Apa artinya? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah yang sesungguhnya. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada buktinya. Dan di antara bukti yang paling kuat agar kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat kendaraan, nikmat tempat tinggal di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita selalu bertanya-tanya, apakah nikmat yang Allah berikan kepada kita sudah kita gunakan dalam rangka yang diridhai oleh Allah? Kesehatan yang Allah berikan kepada kita, apa yang kita lakukan dengan kesehatan tersebut? Kesempatan yang Allah berikan kepada kita, bagaimana kita menggunakannya? Masa-masa hidup yang Allah hadiahkan kepada kita, dalam rangka apa kita melakukannya? Nikmat harta yang Allah titipkan kepada kita, kemana kita belanjakan? Dari mana kita dapatkan? Apabila semuanya terjawab, maka itulah bentuk rasa syukur yang sebenarnya. Maka wajar Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qalilun, dan sedikit min ibadi, di antara hambaku yang bersyukur. Karena bersyukur itu bukan mudah. Artinya meletakkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita di tempat yang Allah meridhoinya. Kalau Allah tidak ridha, atau kalau kita melakukan sebuah amalan yang Allah tidak ridha dengannya, maka berarti di saat itu kita menjadi hamba yang kufur kepada Allah. Arti kufur itu artinya kufur nikmat terhadap nikmat dan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan i'malu ala Daud syukra. Kalau seandainya kalian ingin bersyukur kepada Allah, maka belajarlah kepada Nabi Daud atau Nabi keluarga Nabi Daud yang bernama Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena Nabi Sulaiman adalah di antara contoh dan figur bagi semua manusia. Kalau mereka ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baca sejarahnya. Harus kita mengetahui kisahnya.
Mengapa Allah setiap kali memerintahkan kita bersyukur, harus kita mencontoh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita sebutkan ikhwatul Islam, ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba secara umum. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah As-Saffat, atau Allah sebutkan dalam surat Sad. Allah bercerita tentang Nabi Sulaiman. Bagaimana Nabi Sulaiman ini? Kenapa dia harus dijadikan sebagai contoh kalau kita ingin bersyukur kepada Allah? Nabi Sulaiman ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya kerajaan dan kekuasaan yang tidak akan pernah diberikan kepada manusia mana saja, bahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan. Karena memang itu di antara permintaan Nabi Sulaiman, ya Allah berikan kepadaku kekuasaan, kerajaan yang tidak diberikan kepada manusia yang lainnya, bahkan kepada Nabi tidak diberikan sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia punya semuanya. Kalau berbicara tentang harta, paling kaya. Kalau berbicara tentang seorang raja, rajanya dunia. Bukan hanya raja, sekedar raja saja. Raja yang hanya menguasai beberapa wilayah. Tidak. Dia rajanya dunia pada zamannya. Kemudian apalagi harta, semuanya ada pada dirinya. Kemudian di antara salah satu kesukaan Nabi Sulaiman, dia paling suka kepada kuda. Inni ahbabtu hubbal khair. Al-khair ini ditafsirkan oleh para ulama dengan al-khair. Khair itu artinya kuda. Dan kesukaan dia ini adalah kesukaan yang memang dianjurkan bagi kita suka. Karena memang kaum muslimin dianjurkan mereka berlatih berkuda dan yang semisalnya. Gunanya adalah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kesukaannya. Artinya kesukaan dia adalah kesukaan yang juga disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuannya adalah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu ketika, dikala dia sedang merawat kuda-kuda perangnya, kuda-kuda yang gagah, kuda-kuda yang perkasa, yang indah, yang bagus. Kemudian tiba-tiba dia terlalaikan dari melaksanakan sholat di sore hari atau di petang hari. Artinya ikhwatul Islam, ibadah sholat itu adalah ibadah yang memang dari zaman dahulu kala diwajibkan. Yang pertama yang berbeda adalah tata caranya atau doanya, kemudian waktunya. Tapi intinya Nabi Sulaiman alaihissalam dia melalaikan sholat di sore hari. Kenapa dia lalai sholat? Bukan karena tidur, bukan karena main-main, tapi karena merawat kuda yang akan dijadikan berjuang di jalan Allah. Artinya sebenarnya ada alasannya. Karena kalau seandainya kita terlambat melaksanakan ibadah sholat dan ada alasannya, maka tentu ada uzur bagi kita. Misalnya tertidur, kemudian kita terlambat sholat, ada alasannya, maka kita tidak kena kafarat atau kita tidak kena denda dengan tidak berdosa dengannya, karena ada alasannya. Nah, salah satunya adalah alasan Nabi Sulaiman, dia merawat kuda-kuda perangnya, kemudian terlalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya dia minta maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia harus lalai daripada beribadah? Karena kita semua sadar tujuan utama kita adalah beribadah kepada Allah. Dan betapa banyak manusia karena dunia, seorang yang bekerja, berniaga, berdagang, lalai dari ibadah kepada Allah karena perdagangannya. Orang yang berbisnis lalai dari beribadah karena bisnisnya. Seorang yang mengajar lalai dari ibadah kepada Allah karena dia mengajar. Tidak ada alasan lalai kita beribadah kepada Allah. Salah satu contohnya adalah Nabi Sulaiman, agar kita tahu apa makna bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwatul Islam, akhirnya apa yang terjadi? Dia mohon ampun kepada Allah, berjanji tidak akan mengulanginya. Kemudian apa yang terjadi? Dia mengatakan, kuda-kuda inilah yang melalaikan diriku dari beribadah kepada Allah. Padahal kuda itu adalah kuda yang akan dijadikan berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka pada akhirnya dipotonglah kuda tersebut. Artinya disembelih semuanya. Karena dengan kuda ini terlalaikan. Dan dia tidak mau terlalaikan. Biarkan dia kalah, dia berjuang. Asal tidak lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah itu yang dia ingin gambarkan kepada kita semuanya. Kemudian akhirnya dia kembali beribadah dengan harta yang begitu banyak, dengan kekuasaan yang begitu tinggi. Kemudian kuda-kuda tadi yang sudah disembelihnya, karena gara-gara kuda ini dia lalai karena Allah. Makanya betapa banyak di antara kita yang lalai gara-gara kebun, gara-gara misalnya kelapa sawit misalnya, gara-gara pohon karet misalnya, gara-gara bisnis misalnya, gara-gara ini misalnya, semuanya banyak yang melalaikan kita. Dan Nabi Sulaiman dilalaikan oleh kudanya, makanya dia hilangkan yang melalaikan dirinya. Itu bukan mudah bagi kita untuk melakukannya ikhwatul Islam. Kemudian kita tahu sesuatu yang dikerjakan dan ditinggalkan karena Allah, maka pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang terbaik. Kemudian selang beberapa saat apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Saba yang tadi kita sebutkan, ketika
kendaraan Nabi Sulaiman sudah tidak ada lagi, karena kendaraan pada zaman itu adalah kuda-kuda yang begitu cepat larinya. Bahkan kuda-kuda ini disebutkan oleh Allah di Al-Quran di dalam surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat itu berbicara tentang kuda. Kemudian ikhwatul Islam, Allah pun memberikan kepadanya ganti ketika dia betul-betul mendahulukan Allah daripada dunianya, daripada sesuatu yang melalaikan dirinya. Allah ganti dengan kendaraan yang tidak akan pernah ada duanya. Itulah akhirnya kendaraan Nabi Sulaiman adalah angin yang akan membawa dia kemana saja di belahan dunia. Yang tadinya perjalanan dalam 1 bulan ditempuh dalam sekejap mata saja. Kenapa dia mendapatkan kendaraan seperti ini? Karena dia akan tinggalkan kendaraan yang sebelumnya yang menyebabkan dia lalai dari beribadah kepada Allah. Sehingga setiap kali kita ingin bersyukur, maka Allah memperingatkan kepada kita bersama. Jadikan contoh kalian adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. I'malu ala Daud, beramallah kalian, beribadahlah kalian sebagaimana keluarga Nabi Daud. Tentunya Nabi Sulaiman syukra. Artinya kalau kalian ingin bersyukur, belajar dari mereka. Kemudian Allah menyebutkan wa qalil, dan sedikit di antara hambaku yang bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, bersyukur kepada Allah adalah bagaimana kita selalu dekat dengan Allah. Sekaya apapun kita, sekuat apapun kita, sesibuk apapun kita, namun Allah tetaplah yang pertama dalam kehidupan kita. Karena memang Allah tidak ciptakan hambanya kecuali hanya untuk beribadah kepada dirinya. Dan Allah lah yang harus kita senantiasa prioritaskan dalam kehidupan ini. Dan semoga kita semua betul-betul bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salam dan salawat senantiasa terucapkan buat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tentang pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu bagaimana pembangunan Masjid Nabawi, masjid yang fondasinya adalah iman dan takwa, masjid yang mana dianjurkan bagi kita untuk mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, melakukan perjalanan dan safar ke masjid tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan betapa banyak kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh Masjid Nabawi. Salah satunya adalah firman Allah yang sangat luar biasa maknanya, la masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang fondasinya adalah iman dan takwa. Walaupun masjid yang dibangun oleh Nabi adalah masjid yang hanya sederhana saja. Coba bayangkan ikhwatul Islam, pembangunan pertama untuk masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memakan waktu 12 hari saja. Kalau masjid kita, jika kita membangun masjid 12 hari, apa yang sudah kita kerjakan dalam 12 hari? Itu baru mungkin masih mengatur-ngatur di mana lokasi fondasinya. Sedangkan Masjid Nabawi dalam 12 hari, artinya 2 minggu, selesai dibangun. Artinya ikhwatul Islam, berarti pembangunan Masjid Rasulullah SAW adalah pembangunan yang sederhana. Tapi kesederhanaan tersebutlah yang membuat para sahabat mereka antusias untuk beribadah di dalamnya. Dan kita selalu menyebutkan Masjid Nabawi adalah masjid yang dijadikan markas oleh Nabi SAW untuk menyelesaikan semua masalah. Nabi SAW dan para sahabat bukan hanya menjadikan Masjid Nabawi sebagai tempat sholat. Di dalam masjid Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya. Di dalam masjid Nabi SAW mengatur strategi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masjid Nabi SAW mengajarkan para sahabatnya agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya masjid itu dilakukan markas, maka wajar kalau seandainya kota Madinah disebut dengan Ma'risul Iman. Ma'risul Iman itu artinya ada tempat di mana terpancarnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu maknanya, karena Masjid Nabawi yang dulu dibangun oleh Nabi SAW adalah markas bagi kaum muslimin. Bahkan kaum muslimin yang mereka tidak punya tempat tinggal, mereka tinggalnya di sana, di dalamnya, tidur di dalamnya. Tidakkah kita kenal dengan yang namanya Ashabus Suffah, yang jumlah mereka berkisar antara 70 sampai 80 orang, bahkan sampai sekarang di kota Islam. Walaupun sudah sedikit digeser, tapi sejarahnya masih dikenali. Makanya kalau ada di antara kita yang pergi berziarah ke perkuburan Nabi, kalau berziarah ke perkuburan Nabi dari arah depan. Tapi apabila ada di antara kaum muslimin yang mereka ingin melihat atau ingin sampai di belakang Raudhah, maka mereka akan menjumpakan ada
sedikit bangunan yang dibakar yang tingginya dari lantai biasa kurang lebih 40 cm. Di bagian belakang perkuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau di bagian belakang masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada sebagian kita yang sudah pernah sampai di sana. Jadi ada sedikit lokasi yang agak tinggi dibandingkan dengan masjid yang lainnya. Di situ ikhwatul Islam, disitulah ibaratnya orang-orang atau para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama orang-orang muhajirin, dikala mereka meninggalkan Makkah menuju Madinah, mereka tidak berpunya harta, mereka tinggal semuanya di Makkah. Keluarga mereka juga tinggal di sana, mereka tidak punya tempat tinggal, mereka juga tidak punya rumah, mereka tidak punya harta. Yang mereka makan adalah apa yang Nabi makan. Kemudian di mana mereka istirahatnya, di mana mereka tidurnya. Maka itulah yang kita kenal dengan ashabus suffah. Artinya Nabi meletakkan mereka untuk beristirahat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam Masjid Nabawi. Sehingga dapat kita ambil pelajaran di khotbah Islam bahwa Masjid Rasulullah SAW bukan hanya dilakukan untuk melaksanakan ibadah sholat saja. Semua ibadah yang bisa kita lakukan, lakukanlah di dalamnya. Walaupun ibadah sholat merupakan ibadah yang paling mulia dianjurkan bagi kita untuk mengerjakannya selama kita berada di dalam Masjid Rasulullah SAW. Oleh karenanya, dikala Nabi SAW membangun pembangunan Masjid Nabawi, kurang lebih hanya 12 hari lamanya. Maka Nabi SAW membangun panjangnya Masjid Nabawi. Sebagaimana kemarin yang telah kita jelaskan, kurang lebih 70 hasta. Artinya kurang lebih 35 meter lah. Karena satu hasta atau 2 hasta 1 meter. Sehingga panjangnya 35 atau 70 hasta. Lebarnya kurang lebih 30 meter atau 60 hasta. Itulah pembangunan Masjid Nabawi yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW dengan lokasi yang sederhana, hanya dibikin tiang saja, kemudian atap di bagian depan yang bagi imamnya, kemudian atap di bagian belakang untuk bagi mereka yang tidur dan tinggal di dalam Masjid Rasulullah SAW tersebut. Kemudian di kota Islam, ketika Nabi SAW membangun Masjid Nabawi, maka Nabi SAW hanya menjadikan di sana 3 pintu saja. Yang pertama disebut dengan Babur Rahmah. Babur Rahmah itu ikhwatul Islam, itu adalah pintu yang sudah ada semenjak zaman Nabi SAW. Dan Babur Rahmah itu kalau seandainya kita keluar dari Masjid Nabawi ini, sejajar dengan tempat kita di sana ada pintu, kemudian pas kita keluar, maka kita melihat ke kiri, maka langsung akan kita jumpai namanya di sana Babur Rahmah atau Bab Atikah. Itu adalah pintu yang dulu dibuat oleh Nabi SAW dalam Masjid Nabawi. Bahkan sampai sekarang dilakukan perluasan, namanya tetap dipakai dengan nama yang dinamakan oleh Nabi SAW. Kemudian begitu juga di bagian belakang, ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi SAW, kemudian kita keluar setelahnya, maka akan kita jumpai, kita lihat ternyata di sana ada namanya Bab Jibril, pintu Jibril. Kenapa disebut dengan pintu Jibril? Karena di sanalah Nabi SAW senantiasa berjumpa dengan Jibril, terutama ketika Jibril berjanji ingin menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Maka sampai sekarang disebut dengan pintu Jibril. Karena memang kemarin kita sebutkan di khotbah Islam dan kita ulang sedikit lagi bahwa pembangunan Masjid Nabawi dulu kiblatnya ada menuju Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis ke arah belakang kita ini atau di depan kita bersama. Dan Ka'bah di sana. Selama 17 bulan lamanya atau 16 bulan lamanya, Nabi SAW menghadapkan wajahnya menuju Baitul Maqdis. Dan setelah Nabi setiap hari berdoa kepada Allah, Nabi menyebutkan atau Allah menyebutkan, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Wahai Muhammad, kata Allah, seolah-olah Allah menyebutkan, kami senantiasa memperhatikan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu minta. Karena Nabi selalu meminta kepada Allah, ya Allah, palingkan kiblat kami. Kemudian Allah menyebutkan, "Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Maka palingkanlah wajahmu ke tempat yang kau ridha, dan Nabi ridha menjadikan kiblat kaum muslimin adalah Ka'bah Musyarrafah. Sehingga dikala pertama kali kiblat dipalingkan dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah Musyarrafah, yang pertama kali marah kepada Nabi SAW adalah orang-orang Yahudi. Kenapa kamu, wahai Muhammad, kenapa kiblat juga kamu palingkan? Karena sebelumnya mereka bangga, kiblat kita sama. Sebagian ibadah yang kita lakukan juga sama. Sehingga di antara salah satu yang membuat orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi, kecuali sedikit saja. Bukan karena mereka tidak tahu. Bahkan mereka terlalu tahu tentang agama ini oleh Nabi. Tapi karena dengki, karena hasad, karena tidak mau. Akhirnya mereka tidak mengikuti Nabi SAW. Semua yang dibawa oleh Nabi mereka tahu semuanya.
Kemudian di awal-awal Nabi SAW berada di Madinah, kiblat kita sama. Kemudian setelah kiblat itu berpindah dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah Musyarrafah, maka mereka di sana sangat marah. Kenapa kamu malingkan kiblatmu? Karena memang kita sebutkan Nabi SAW sebisa mungkin selagi bisa kita mengkhilafi orang-orang Yahudi Ahlul Kitab, maka kita khilafi. Maka hendaklah kaum muslimin mereka bangga dikala mereka menyelisihi Ahlul Kitab, dan jangan mereka berbangga dikala mereka sama dengan Ahlul Kitab, jangan. Makanya banyak contoh ikhwatul Islam. Seperti misalnya dikala kita duduk, kita tahu di antara salah satu duduk yang dilarang oleh Nabi SAW, kita duduk. Biasanya kan kalau kita duduk meletakkan tangan di belakang kan untuk dijadikan sebagai sandaran. Kalau Nabi SAW duduk, biasanya Nabi bertelekan. Bertelekannya di mana? Bertelekannya di tangannya, di sikunya. Itu merupakan di antara tradisi Nabi SAW. Karena yang meletakkan tangan di belakang, terutama tangan kiri, ada sebagian kita yang duduk diletakkan tangan kirinya di belakang untuk dijadikan sandaran. Nabi larang kita melakukan yang demikian. Kenapa? Karena itu cara duduknya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Orang-orang Yahudi. Padahal hanya gaya berduduk saja ikhwatul Islam. Nabi ingin kita menyelisih orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak mau kita sama dengan mereka. Terutama dalam masalah ibadah, dalam masalah agama. Agar kita tahu, agar Nabi memberitahukan kepada kita, mereka itu adalah orang-orang yang dimurkai. Makanya setiap kali Allah berbicara ada kalimat murka di dalam ayat Al-Quran, ketahuilah itu adalah kalimat yang disampaikan oleh Allah kepada orang yang tahu, tapi mereka tidak mau melakukan apa yang mereka tahu. Setiap kali ada kalimat murka, ghadiba, apabila kita jumpai kalimat ghadib di dalam Al-Quran, itu kalimat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang mengetahui hukum, namun mereka tidak mau melakukannya. Salah satunya adalah orang-orang yang dimurkai. Tidak lain tidak bukan di dalam ayat yang selalu kita baca, ghairil maghdubi alaihim, yaitu orang-orang Yahudi. Artinya ikhwatul Islam, ketika kiblat itu berpaling dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah Musyarrafah, maka di saat itulah orang-orang Yahudi marah murka kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun hanya mereka sekedar murka saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, mereka tahu Nabi seorang nabi, tapi mereka tetap murka, mereka tetap ingkar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan segala macam tipu daya. Intinya mereka adalah orang-orang yang tidak suka kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwatul Islam, berarti Masjid Nabawi kurang lebih 1 tahun setengah lamanya kiblat kaum muslimin menuju Baitul Maqdis. Kemudian kita juga mengetahuinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak selamanya tinggal di rumah sahabat Nabi yang mulia yang kemarin kita sebutkan. Di mana Nabi tinggal kemarin? Di rumah sahabat siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Di situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal selama-lamanya di sana. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah mulai berkeluarga. Dan istri kedua Nabi setelah ibunda kita Khadijah, siapa? Siapa istri kedua Nabi? Saudah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelahnya siapa? Baru ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam baru menikah dengan istri-istri yang lainnya. Nah, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah, terutama di awal-awal Nabi hijrah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya meletakkan keluarganya di bagian belakang Masjid Nabawi. Makanya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Islam di bagian belakang, karena kiblatnya ke sana, rumah Nabi di bagian belakangnya. Namun setelah 17 bulan atau 16 bulan lamanya, kiblat itu berpindah dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah Musyarrafah, yang tadi rumah Nabi di bagian belakang, akhirnya berubah posisi menjadi di bagian depan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di kota Islam itu merupakan di antara pembangunan masjid yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana panjangnya kurang lebih 70 hasta, lebarnya kurang lebih 60 hasta. Kemudian di sanalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membangun pembangunan yang sangat indah, kemudian dianjurkan bagi kita untuk beribadah di dalamnya. Dan di antara keutamaan yang lain ikhwatul Islam, terkhusus di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang semua kita mengetahuinya, ada sebuah tempat yang semua kita bercita-cita ingin bisa beribadah di dalamnya, yang kita kenal dengan yang namanya Raudhah, Raudhatun min Riyadhil Jannah. Sebelum kita membahas tentang Raudhah ini ikhwatul Islam, kita harus tahu bahwa Raudhah itu ada 2. Sebagaimana air Zam-Zam itu juga ada 2.
Betul atau salah? Raudhah itu ada dua. Yang pertama ikhwatul Islam, Raudhah yang ada di dalam Masjid Nabawi. Itu Raudhah secara makna khusus, dan nanti akan kita jelaskan bagaimana pembahasan yang disebutkan oleh Nabi SAW atau hadis-hadis yang dinukilkan kepada kita bersama. Yang kedua adalah Raudhah secara makna umum. Dan Raudhah yang kedua ini bukan hanya khusus di dalam Masjid Nabawi, tapi juga ada di dalam Masjid Nabawi dan juga ada di seluruh masjid-masjid kaum muslimin di berbagai macam belahan dunia. Semua majlis ilmu yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran, yang dibacakan di dalamnya sunnah-sunnah Nabi, maka semuanya disebut dengan Raudhah. Nabi SAW menyebutkan, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah di sana. Maka para sahabat bertanya, karena yang mereka tahu taman surga hanyalah Raudhah yang ada di dalam Masjid Nabawi. Namun tiba-tiba Nabi menyebutkan, apabila kalian melewati taman surga yang mana? Kemudian Nabi SAW menganjurkan mampirlah. Artinya Nabi tahu akan banyak di antara mereka yang tidak mau mampir untuk Raudhah yang kedua. Kalau Raudhah yang pertama, satu harian antrian pun kita akan rela untuk antri. Tapi Raudhah yang kedua di depan mata, tapi banyak di antara kita yang tidak mau masuk ke dalamnya. Raudhah yang kedua ini disebutkan oleh Nabi, apabila kalian melewati raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah. Maka para sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, hilaqah az-zikir. Hilaqah itu artinya perkumpulan, orang yang berkumpul. Di mana mereka berkumpul? Tentunya di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di kana mereka berkumpul, apa yang mereka lakukan? Az-zikir. Mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bertanya, zikir itu apa? Sehingga kita tidak salah dalam memahaminya. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang kita kenal dengan seorang imam yang luar biasa, yang umurnya hanya 45 tahun sahaja, namun dia memiliki karangan yang apabila seluruh manusia berkumpul untuk mengarang sebagaimana yang dia karang, selama-lamanya tidak akan pernah sanggup untuk melakukannya. Imam yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah dia mengarang sebuah kitab kecuali kitabnya tersebar di seluruh rumah kaum muslimin, walaupun mereka berbeda mazhabnya. Ada di antara kita yang bermazhab Hanafi, ada di antara kita yang bermazhab Maliki, ada di antara kita yang bermazhab Syafi'i, ada di antara kita yang bermazhab Hambali. Namun kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi, apapun mazhabnya, semuanya ada. Misalnya kita contohkan Al-Arba'in Nawawiyah, kitab yang tipis, tapi itu adalah fondasi agama. Misalnya Riyadhus Shalihin, semua ada, siapapun dia. Maka semua orang memiliki kitab tersebut. Artinya apa ikhwatul Islam? Seorang yang betul-betul diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang imam yang meninggal pada tahun 676 Hijriah, dan dia memiliki kitab yang sangat indah. Di antara salah satu kitabnya adalah Al-Azkar. Al-Azkar itu yang berkaitan dengan Al-Azkar. Kemudian juga dia memberikan motivasi, karena ada kitab yang lain yang memberikan motivasi tentang akhlak-akhlak yang harus dimiliki oleh mereka-mereka yang cinta kepada kitabullah azza wa jalla. Artinya ikhwatul Islam, sehingga kita tahu halaqah zikir. Zikir itu apa maknanya? Zikir itu artinya, dan zikir itu ada dua. Yang pertama, zikir itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu sejatinya ada zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seseorang yang membiasakan dirinya membaca wirid. Wirid itu adalah istilah yang disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wirid itu artinya adalah bagian daripada seseorang di kana mereka membaca ayat Al-Quran, itu hukum asalnya. Jadi apabila kita sebut dengan wirid, apakah kamu sudah selesai wirid? Artinya, apakah kamu sudah menyelesaikan bagian bacaan Al-Quranmu pada hari ini? Itu disebut dengan wirid. Walaupun sekarang sudah dirubah oleh sebagian kaum muslimin, mereka berkumpul, namun tetap yang mereka baca adalah Al-Quran. Tapi hukum asal daripada kalimat wirid itu adalah bagian mereka membaca zikir. Zikir yang pertama itu adalah Al-Quran. Zikir yang kedua adalah hadis-hadis Nabi SAW. Tidak akan ada zikir yang paling mulia dibandingkan dengan kedua ini. Siapa di antara kita yang berani mengatakan zikir Al-Quran, zikir? Karena Al-Quran itu semuanya zikir. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, sampai ayat yang terakhir, Qul a'udzu birabbin nas. Semuanya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apabila kita berada di rumah Allah, kita berzikir dengan membaca Al-Quran, itu adalah raudhah. Kemudian yang kedua, apabila kita berada di rumah Allah, kita baca hadis-hadis Nabi, itu adalah raudhah. Dan itulah zikir yang sebenarnya. Maka makna hadis Nabi, hilaqah zikir. Halaqah, perkumpulan di rumah Allah yang dibacakan zikir. Zikir yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW, maka itu ada taman di antara taman-taman surga.
Namun sayang, seribu sayang, banyak di antara kaum muslimin yang melewatkan taman surga ini. Padahal sama-sama disebut dengan taman surga. Kalau sama-sama disebut dengan taman surga, maka pahalanya sama. Artinya sama-sama mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kadang-kadang kita lupa, kalau raudhah yang ada di Masjid Nabawi, kita akan rela antrian. Kita akan melakukan semuanya agar kita bisa datang beribadah di dalamnya. Tapi kalau raudhah yang kedua ada di depan mata, tapi kita enggan untuk masuk dan bergabung di dalamnya. Maka itu merupakan motivasi Nabi. Sehingga Nabi menyebutkan, apabila kalian lewat di halaqah zikir, di taman di antara taman-taman surga, artinya apabila kalian melewati perkumpulan kaum muslimin yang mereka membacakan ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi SAW, maka hendaklah kalian duduk sementara saja walaupun tidak terlalu lama. Makanya ada sebuah kisah ikhwatul Islam di dalam hadis Nabi SAW. Ini menunjukkan keutamaan dan semoga kita bisa menerapkannya agar kita tahu ternyata untuk mendapatkan surga butuh perjuangan. Iya, butuh perjuangan, tapi juga bisa bagi kita untuk melakukannya. Salah satunya ikhwatul Islam, hadis Nabi SAW cerita tentang Jibril alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menugaskan malaikat Jibril untuk melihat hamba-hambanya yang selalu berzikir kepada Allah. Dan kita kembalikan lagi, berzikir kepada Allah adalah membaca ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadanya, wahai Jibril, apabila engkau memperhatikan mereka, maka catat mereka semuanya, catat. Apa gunanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril untuk mencatat mereka semuanya? Agar nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa mereka. Bukan berarti Allah tidak tahu, tapi Allah ingin memuliakan mereka. Kemudian tiba-tiba dikala malaikat Jibril alaihissalam ingin mencatatnya, ada orang yang malaikat Jibril itu ragu apakah dicatat atau tidak dicatat, sehingga dia mengadu kepada Allah, ya Allah, ada di antara hambamu yang hanya sekedar lewat. Misalnya ada orang yang di dalam masjid, kemudian mereka baca ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi SAW, baik itu hanya sekedar baca Quran dan terjemahnya, atau baca hadis dan terjemahnya, atau di syarah, itu terserah. Intinya membaca ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Kemudian ada orang yang lewat, kemudian dikala dia lewat, dia mendengarkan dari belakang sambil lewat berdiri. Maka Jibril mengatakan, ya Allah, orang ini baru datang. Apakah dia termasuk ke dalam rangka orang-orang yang harus aku catat di dalam rombongan ini? Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diabadikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hum qaumun la yashqa bihim jalis. Mereka itu adalah suatu kaum yang akan memberikan keberuntungan kepada siapa saja yang ada di samping-samping mereka. Artinya apa, ikhwatul Islam? Kalau seandainya ada orang yang tidak sengaja hanya sekedar mendengarkan, termasuk ke dalam rombongan yang diampunkan oleh Allah, bagaimana kiranya ada sebahagian kaum muslimin, mereka yang betul-betul sengaja hadir ke rumah Allah, ingin mendengarkan ayat-ayat Allah, ingin mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW, keutamaan apakah yang akan mereka dapatkan? Maka cukuplah keutamaan yang mereka dapatkan adalah taman di antara taman-taman surga. Artinya apa? Kalau seandainya mereka berada di sana, berarti seolah-olah amalan yang mereka lakukan adalah amalan yang mengantarkan mereka ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi menyebutkan, farta'u. Kalau kalian lihat rombongan ini, mampir singgah di sana agar kalian juga dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Makanya itulah di antara makna taman surga ikhwatul Islam, agar kita tidak mudah melalaikannya. Kalau seandainya ada di antara kaum muslimin yang belum bisa datang ke Mekah dan Madinah, atau belum bisa datang ke Madinah, atau ada sebagian kaum muslimin sudah datang ke Madinah, namun Allah belum mudahkan mereka untuk masuk ke taman surga yang ada di dalam Masjid Nabawi, maka masih ada raudhah yang kedua yang pahalanya masih sama. Namun jarang di antara kaum muslimin yang betul-betul memanfaatkan momen tersebut. Makanya raudhah, kita ulang lagi ikhwatul Islam, sebelum kita membahas tentang raudhah itu ada dua. Yang pertama raudhah di dalam Masjid Nabawi yang ada di dalam Masjid Nabi, dan masjid yang dibangun oleh Nabi yang tadi ukurannya telah kita sebutkan 70 hasta, 60 hasta, bukan semuanya raudhah. Semua masjid yang dibangun oleh Nabi semuanya bukan raudhah. Artinya nanti akan kita sebutkan mana yang namanya bagian raudhah. Itu adalah raudhah yang pertama. Raudhah yang kedua secara umum adalah bisa kita adakan dan kita lakukan di mana-mana saja selama itu berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur kepada Allah
terutama kita yang berada di kota Madinah, kita bisa mendapatkan kedua-duanya. Baik itu raudhah secara umum ataupun raudhah secara khusus. Tentunya harapan kita bersama, ketika Allah mudahkan bagi kita untuk mendapatkan kedua-dua raudhah ini, semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke raudhah yang sesungguhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali menyebutkan hadis Rasulullah SAW. Masjid yang dibangun oleh Nabi SAW dengan panjang 35, lebarnya 30, itu semuanya bukan bagian daripada raudhah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan itulah gunanya Nabi SAW memberikan batasan. Nabi SAW menyebutkan ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Semua kita tahu hadisnya, tapi akan kita jelaskan sedikit demi sedikit. Dari hadis ini, di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Artinya apa, ikhwatul Islam? Berarti raudhah ini belum disebutkan oleh Nabi hadisnya sampai Nabi SAW memiliki rumah. Bisa dipahami? Hadis ini tidaklah disebutkan oleh Nabi SAW sampai Nabi SAW memiliki rumah. Dan selalu kita bertanya, Nabi SAW di Madinah ini berapa rumahnya? Berapa rumah Nabi? Banyak-banyaknya berapa? 17 atau 18? 9. Kenapa 9? Istri Nabi 9. Istri Nabi 11. Yang hidup di zaman Nabi istrinya 9 orang. Yang meninggal berapa orang? Berarti kalau hidup 9, yang meninggal 2. Yang pertama yang meninggal Khadijah. Yang kedua Zainab. Masya Allah. Silakan Pak. Masya Allah. Silakan Pak ya. Allah jika khairan. Berarti rumah Nabi SAW di Madinah ada 9. Tapi berapakah rumah Nabi SAW di sekitar Masjid Nabawi? Nah, hitung dulu, silahkan. Nah, berapa? Siapa yang tahu? Tapi istri Nabi 9. Yang di sekitar Masjid Nabawi berapa? Nah, berapa rumah Nabi? Bagi kita yang sudah pergi ke museum, melihat rumah Nabi SAW, Masjid Nabawi, rumah Nabi berapa? Berapa yang ada di sekitar Masjid Nabawi? Yang ada di sekitar Masjid Nabawi adalah berapa? 3, 2, berapa lagi? 7, yang lain berapa lagi? Berapa? 1, Masya Allah. Yang lain berapa lagi? Alhamdulillah, Masya Allah, semua jawabannya salah ya. Islam, rumah Nabi SAW yang ada di sekitar Masjid Nabawi adalah 8. Tapi istri Nabi 9, dia istri Nabi 9, tapi yang satunya tinggalnya di dekat Masjid Kuba yang bernama Maria Al-Qibtiyah, yang melahirkan keturunan untuk Nabi selain Khadijah. Karena yang melahirkan keturunan untuk Nabi hanya 2. Yang pertama ibunda kita Khadijah. Dari ibunda Khadijah lahir 6 putra putri Nabi: Qasim, Abdullah, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, dan Fatimah. Kemudian istri Nabi yang melahirkan keturunan untuk Nabi yang kedua yang bernama Maria, yang berasal dari Mesir, sehingga disebut dengan Qibtiyah. Qibtiyah itu adalah suku yang ada di sana. Sehingga Nabi berpesan kepada kita semuanya. Ada orang Mesir di sini? Atau ada yang tinggal di Mesir? Nabi SAW menyebutkan, bahasa kita saja, berlaku baiklah kalian terhadap mereka, fa inna lahum nasaban wa sihra. Karena sesungguhnya kita, maknanya kami, saya, kata Nabi SAW, ada hubungan nasab dan hubungan iparan dengan orang-orang yang ada di sana. Karena memang salah satu istri Nabi namanya Maria Al-Qibtiyah berasal dari sana, sehingga hadis ini adalah hadis yang membuat kedekatan antara orang-orang yang ada di sana dengan Rasulullah SAW. Dan Nabi melahirkan keturunan darinya yang bernama Ibrahim. Namun semua putra Nabi meninggal ketika masih kecil. Begitu juga dengan Ibrahim yang meninggal di kala masih kecil dan dia dikuburkan di Baqi' sana. Intinya di kota Islam, berarti rumah Nabi SAW di Madinah ada 9. Tapi di sekitar Masjid Nabawi ada 8. Yang satunya Maria.
agak sedikit jauh dari rumah yang lainnya. Sedangkan rumah Saudah, Aisyah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Safiyah, Zainab, karena Zainab itu ada 2, Maimunah, dan yang lainnya, semuanya ada di samping kiri Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini, berarti setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada rumah, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan antara rumahnya. Dan rumah siapa yang diberikan batasan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena di dalam hadis ini disebutkan ma baina baiti, di antara rumahku. Rumah Nabi itu ada 8, tapi rumah mana yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan kita tahu semua jawabannya, rumah ibunda kita Aisyah. Pertanyaannya, kapan Nabi ada rumah dan serumah dengan ibunda kita Aisyah? Kalau tidak dapat, kita tutup buku. Kapan Nabi serumah dengan ibunda kita Aisyah? Nanti cari sendiri ya. Besok ya, insya Allah ya. Tadi ikhwatul Islam. Artinya ikhwatul Islam, berarti rumah ibunda kita Aisyah. Dan tidak mungkin Nabi menyebutkan hadis ini kecuali Aisyah sudah memiliki rumah. Kecuali Aisyah sudah memiliki rumah dan Nabi bergabung dengan Aisyah. Iya, Nabi menikah dengan Aisyah setelah ibunda kita Khadijah meninggal. Namun Nabi SAW hanya melangsungkan akad nikah. Nabi belum lagi berjumpa dan bergabung dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Allah yang memerintahkan Nabi untuk menikah dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Iya, kita semua tahu ibunda kita Aisyah dinikahi oleh Nabi SAW dikala dia masih berumur 6 tahun. Tapi harus kita tahu, orang umur 6 tahun di zaman dahulu dengan umur 6 tahun di zaman sekarang berbeda. Makanya Imam Syafi'i kita tahu orang Arab, dan dia juga sama nasabnya dengan Nabi. Ada pertemuan nasab dengan Nabi SAW. Bukankah di antara imam 4 yang masyhur, yang terkenal, satu-satunya yang ada hubungan nasab dengan Nabi adalah Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan inilah yang biasanya dijanjikan atau yang dijadikan kelebihan oleh orang-orang yang bermazhab Syafi'i. Kita semua bermazhab Syafi'i dan kita bangga dikala Imam Syafi'i nasabnya sampai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kemuliaan. Imam Syafi'i mulia dengan nasabnya, mulia dengan agamanya, mulia dengan ilmunya. Begitu juga dengan imam-imam yang lainnya. Artinya dia orang Arab. Dia berasal dari keturunan Quraisy atau dia berasal dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia lebih tahu bagaimana keadaan orang-orang Arab umur 6 tahun. Makanya Imam Syafi'i paling marah apabila ada orang yang mendengarkan, misalnya Nabi menikah dengan ibunda kita Aisyah, dan Aisyah masih berumur 6 tahun. Apabila ada di antara kita yang kaget, maka siap-siaplah dimarahi oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kenapa demikian? Karena Imam Syafi'i mengatakan orang yang kaget, yang sulit bagi mereka untuk percaya dan menerimanya, berarti mereka tidak tahu bagaimana kondisi wanita-wanita. Tidak sama dengan wanita kita umur 6 tahun, dengan wanita zaman dulu umur 6 tahun berbeda. Bahkan sampai sekarang masih banyak kita jumpai. Kami sendiri sering misalnya keluar, kemudian kami lihat anak-anak main-main skuter, misalnya main-main di taman, sudah besar. Ditanya masih SD. Dan itu sesuatu yang biasa. Artinya ya Pak Islam, ketika Nabi menikah dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, itu sesuatu yang biasa. Bahkan ini lebih dahsyat lagi, agar kita tidak tahu. Agar kita tahu, kalau Nabi itu bukan hanya sembarangan menikah dengan ibunda kita Aisyah. Kenapa Nabi menikah dengan ibunda kita Aisyah? Dan Aisyah masih berumur 6 tahun. Jangan lagi kita bertanya dan mempermasalahkan masalah ini. Karena sebelum Nabi melamar Aisyah, Aisyah itu sudah dilamar oleh orang lain. Bisa kita pahami? Berarti bukan Nabi yang pertama kali melamar Aisyah. Orang lain sudah melamar ibunda kita Aisyah. Apa artinya? Kalau seandainya ibunda kita Aisyah sudah dilamar, apa artinya? Berarti sudah siap dinikahi. Jadi bukan Nabi yang pertama kali. Sehingga dikala Nabi yang pertama kali melamarnya, atau Nabi yang melamarnya, sudah ada orang yang melamar sebelumnya. Namun lamaran mereka ditolak oleh ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Nabi bermimpi, Nabi yang melamar, tentu tidak mungkin atau Abu Bakar menolaknya. Karena mereka akan merasa bangga dan mulia. Apalagi Nabi SAW diperlihatkan dalam mimpinya menikah dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Nabi menikah, namun belum bersama. 3 tahun lamanya di Mekah. Kemudian Aisyah pindah dan hijrah ke Madinah. Setelah beberapa waktu lamanya tinggal di Madinah, baru pada akhirnya Nabi bersama ibunda kita Aisyah. Artinya, dikala Nabi belum bersama Aisyah, di mana Aisyah berada? Di mana? Di rumah siapa?
Tapi rumah ayah ibunya sudah jelas. Berarti rumah Aisyah belum ada. Nah, Nabi menyebutkan ma baina baiti. Kita ingin menyampaikan hadis ini. Ma baina baiti, di antara rumahku. Rumah ini siapa? Rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Berarti sebelum ada rumah ibunda kita Aisyah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis ini belum disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembali melanjutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan di antara keutamaan yang sangat luar biasa. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Kita menyebutkan sebelum membahas tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara jawal, di antara HP kita ini dan air adalah buku. Di antara HP yang kita pegang dengan air minum adalah buku. Apakah buku ini atau HP ini dan air ini termasuk ke dalam bagian bukunya atau tidak? Termasuk atau tidak? Nah, kita ulang lagi. Antara HP dan buku adalah, antara HP dan air adalah buku. Apakah air dan HP ini masuk ke dalam bagian bukunya? Tidak. Tidak. Berarti Nabi menyebutkan antara rumahku dan mimbarku. Apakah rumah Nabi termasuk ke dalamnya? Berarti jelas sampai di sini ya. Berarti rumah Nabi tidak termasuk bagian daripada Raudhah, dan rumah Nabi juga tidak termasuk bagian daripada Masjid Nabawi. Jelas atau tidak? Rumah Nabi adalah rumah Nabi, dan rumah Nabi bukan bagian daripada Masjid Nabawi. Kenapa demikian Ustaz? Ya iya. Bukankah Nabi di rumahnya bersama keluarganya? Dan kita tahu kalau bersama keluarga, kita tahu semuanya. Kalau seandainya masjid, tidak mungkin demikian. Nabi SAW sholat tidak pernah melakukan sholat sunat kecuali di dalam rumahnya. Kalau seandainya Nabi tidak pernah melakukan sholat sunat kecuali di dalam rumahnya, dan kita mengatakan rumah Nabi adalah bagian daripada masjid, berarti Nabi SAW tidak sholat sunat di dalam rumahnya, sholat sunat di dalam masjid. Kalau kita mengatakan Nabi, rumah Nabi itu adalah bagian daripada masjid, artinya apa ikhwatul Islam? Kita tahu semua arti rumah. Rumah Nabi adalah rumah Nabi. Iya, dia berdampingan dengan Masjid Nabawi. Iya. Kenapa berdampingan? Kita tahu Nabi itu adalah imam. Nabi itu adalah pemimpin. Nabi SAW, karena Nabi SAW tidak keluar dari rumahnya ke dalam masjid kecuali setelah Bilal azan. Kemudian Bilal ini tidak akan pernah iqamah kecuali Nabi keluar dari rumahnya. Karena memang ikhwatul Islam, Nabi itu adalah imam semuanya. Dan salah satunya adalah menjadi imam di dalam masalah perkara-perkara salat. Karena memang demikian keadaannya hukum secara hukum syariat. Muazzin itu tidak boleh iqamat kecuali ada imam ratibnya atau ada imam yang betul-betul menjadi imam di sana. Kalau imam belum keluar, maka jangan pernah salat atau jangan iqamat. Kalau seandainya imam belum keluar, maka yang lain belum ada wewenangnya, karena wewenang itu dikembalikan kepada imam, itu hukum asalnya. Kemudian di kota Islam, begitu juga dengan Rasulullah SAW. Rumahnya ia tidak jauh dari masjid. Bahkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau seandainya Nabi berada di dalam masjid untuk i'tikaf dan Aisyah tidak masuk ke masjid, tidak tahu Aisyah seorang wanita sama dengan wanita-wanita yang lainnya. Sebagaimana wanita yang lainnya, mereka datang bulannya, ibunda kita juga datang bulannya. Dan dikala ibunda kita Aisyah datang bulannya, di mana ibunda kita Aisyah? Di dalam rumahnya. Kalau seandainya rumah Aisyah atau rumah Nabi dimasukkan ke dalam masjid, berarti tidak boleh Aisyah berada di dalamnya. Karena memang hukum asal wanita yang datang bulan tidak boleh berada di dalam masjid, kecuali kalau sekedar lewat saja kalau ada maslahatnya di sana. Artinya ikhwatul Islam, rumah Nabi, dan rumah Nabi bukan daripada Raudhah, sekaligus rumah Nabi bukan bagian daripada Masjid Nabawi. Bisa dipahami sampai di sini? Kita sedikit demi sedikit kita akan menjelaskan ikhwatul Islam. Kemudian begitu juga rumah Nabi, kita semuanya tahu. Rumah Nabi SAW jelas. Sekarang yang kedua, ma baina baiti wa mimbari. Tanda yang kedua, batasan Raudhah adalah mimbar. Maka kita juga harus tahu bagaimana dengan mimbar Nabi SAW. Mimbar Nabi ini, ikhwatul Islam, kalau di zaman sekarang tidak ada lagi yang namanya mimbar Nabi SAW. Karena memang Masjid Nabawi ini memang dulu, terutama dulu di Masjid Nabawi, yang hanya terbuat dari kayu, yang terbuat dari pelepah daun korma, atau apalagi dulunya terbuat dari kayu saja mudah terbakarnya. Jadi Masjid Nabawi ini sudah sering sekali terbakar. Nah, dikala terjadi kebakaran di dalam Masjid Nabawi, salah satu yang ikut terbakar adalah mimbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mimbar Nabi terbakar? Karena memang mimbar Nabi itu terbuat dari kayu.
Artinya apa ikhwatul Islam? Mimbar Nabi ini, walaupun kita tetap membahasnya, tapi mimbar Nabi itu tidak ada lagi di zaman sekarang. Tapi posisinya masih di posisi mimbar Nabi SAW. Makanya kita lihat imam, dia salat, di sampingnya ada mimbar yang akan dijadikan tempat berkhutbah. Itulah posisi mimbar Nabi SAW. Di sanalah. Bukan ikhwatul Islam. Intinya, mimbar Nabi SAW adalah batasan daripada raudhah. Dan memang sebagian kaum muslimin mereka memposisikan, makanya mimbar Nabi itu di ujung batasan daripada raudhah. Kalau seandainya Allah mudahkan bagi kita untuk datang ke raudhah, maka jangan usahakan di luar mimbar, di dalam mimbar. Misalnya ini mimbar, diusahakan di bagian dalamnya, antara perkuburan Nabi atau rumah Nabi dengan mimbarnya. Kita tidak mengatakan di bagian sininya apakah termasuk mimbar atau tidak. Wallahu ta'ala alam, tapi kita usahakan yang bagian dalam. Terutama bagi kita yang akan ada jadwalnya menuju Raudhah Asy-Syarifah. Dan kalau sekarang ikhwatul Islam, terutama bagi kita yang mudah membaca tulisan-tulisan Arab, maka sampai sekarang ada beberapa tiang, kurang lebih ada 6 tiang yang dikasih nama. Memang sekarang kita tidak lagi bisa membedakan mana Raudhah, mana tidak Raudhah. Tapi di atas tulisannya, karena tiang yang ada di bagian masjid lama dengan tiang yang ada di masjid baru, bagian baru ini banyak perbedaannya. Kalau tiang yang ada di sini polos saja, tidak ada bacaan apa-apa. Tapi kalau tiang di sana banyak bacaannya. Dan kita harus tahu, kadang-kadang bacaan itu bukan bacaan ayat Al-Quran, tapi itu adalah tanda, disebut dengan ustuwana. Ustuwana itu tiang yang dulu dibangun oleh Nabi SAW. Mana tiangnya? Makanya sampai sekarang kenapa banyak tulisannya? Itu bukan kaligrafi bahasa Arab atau itu bukan kaligrafi Al-Quran, tapi itu adalah tanda nama-nama yang dulu ada di zaman Nabi SAW. Sehingga ahli sejarah, dikala mereka ingin memperluas atau merenovasi Masjid Nabawi, mereka mencari mana tiang di zaman Nabi SAW. Karena tiang-tiang yang ada di sana ada perbedaannya. Ada nama tiang yang betul-betul dianjurkan bagi kita untuk sholat di sana. Karena selama kita berada di Raudhah, ibadah apapun yang kita lakukan bebas. Mau sholat silakan, mau baca Quran silakan, mau berzikir silakan, mau berdoa silakan, bebas. Tidak ada kekhususannya. Artinya semua ibadah boleh kita lakukan, kecuali di satu tiang. Yang mana tiang ini, yang ustuwana ini, betul-betul dianjurkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah salat di sana. Kalau kita mendapatkan tiang ini, salatlah di sana. Tapi kalau seandainya kita tidak mendapatkan tiang tersebut, kita berada di bagian Raudhah yang mana saja, maka kita boleh memilih, mau salat silakan, mau berzikir silakan, mau baca Quran silakan, mau berdoa saja juga silakan, tidak menjadi masalah. Karena semuanya masih bagian daripada Masjid Nabawi. Tapi kalau kita menjumpai tiang ini, maka boleh bagi kita untuk melakukan sholat di sana. Dan memang dikhususkan bagi kita untuk sholat di sana. Tapi mungkin sulit bagi kita untuk menemukannya. Karena posisinya sekarang sudah diambil oleh imam masjid. Dan kita ingin sholat, maka jadi imam dulu. Artinya ibadah Islam, sekarang sulit. Kalau dulu masih bisa. Karena imamnya di bagian depan. Sekarang imamnya sudah berada di bagian Raudhah. Artinya kalau kita menjumpai tiang ini dan dia tidak jauh jaraknya dari mimbar Nabi SAW, maka betul-betul sholat di sana. Dan itu masih mungkin, terutama bagi mereka yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pemimpin kaum muslimin, maka mereka masih bisa memilah, mencari, memilih. Artinya ikhwatul Islam, itu ada tiangnya. Kemudian ada tiang lagi, karena tiang-tiang itu ada sejarahnya. Ada tiang di mana Nabi bersandar di sana, bercerita bersama para sahabatnya, bercerita biasa. Karena cerita Nabi itu banyak, ada cerita Nabi cerita biasa, cerita tentang kebun maksudnya, kadang-kadang cerita tentang ada masalah sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian ada tiang yang lain, tiang di mana Nabi SAW bersandar, bercerita dengan keluarganya. Ada tiang yang lain, Nabi SAW menyebutkan atau dijadikan sebagai tiang, kalau bahasa kitanya tiang delegasi namanya al-wufud. Setiap kali ada tamu, maka Nabi duduknya di tiang sana. Artinya ikhwatul Islam, ada tiang-tiang yang betul-betul dijaga sampai sekarang dinamakan dengan nama-nama yang tertera, yang mana ada hukum-hukum sejarah di dalamnya, di dalam Raudhah Asy-Syarifah. Demikian juga ada nama tiangnya, bahkan ada tingginya. Makanya kita lihat di tiang-tiang yang ada di sana ada sedikit gambar-gambar bunganya, maksudnya seperti diukir-ukiran, ada diukir sedikit. Itu bukan sebenarnya ukiran-ukiran biasa di kota Islam, tapi ada makna di dalamnya. Salah satu ahli sejarah menyebutkan, kadang ada ukiran tersebut yang itu menunjukkan tanda Masjid Nabawi dan berapa tinggi dulu Masjid Nabawi yang dibangun di zaman Nabi SAW. Makanya pembangunan atau masjid yang berada di bagian dalam itu berbeda di bagian luar. Intinya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara sifat
raudhah yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita kembalikan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku. Sekarang kita kembalikan ke mimbar Nabi. Mimbar Nabi sampai sekarang tidak ada lagi. Karena mimbar Nabi itu terbuat dari kayu. Sehingga dikala terjadi kebakaran di Masjid Nabawi, maka yang ikut terbakar adalah mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang mimbar Nabi itu terbuat dari kayu hutan yang sederhana. Artinya tidak muluk-muluk mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak banyak ini dan itunya. Terbuat dari mimbar yang sederhana. Karena memang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Madinah, kita tahu Nabi selalu berada di dalam masjidnya. Terutama di awal-awal hijrah, Nabi selalu berkumpul bersama para sahabat. Setelah masjid itu jadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan, memberikan nasihat, memberikan tazkirah, memberikan mau'izah. Selalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berceramah, bercerita kepada para sahabatnya. Dan kita tahu orang yang paling ahli menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling ahli di dalam memberikan mau'izah dan tazkirah atau memberikan kuliah adalah baginda Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu orator, orang yang bagus cara menyampaikannya. Lisan Nabi adalah lisan Arabi. Makanya kalau seandainya kita tahu ketika Nabi lahir, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelahnya? Ketika Nabi lahir, kemana Nabi setelahnya? Disusui oleh siapa menyusui Nabi? Yang menyusui Nabi ada dua. Yang pertama Halimah, yang kedua Suwaibah. Yang menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah Halimah. Di mana Halimah ini berada? Di sebuah kabilah yang bernama Sa'diyah. Makanya disebut dengan Halimah As-Sa'diyah. Sa'diyah itu nama kabilahnya. Di mana Sa'diyah ini? Di desa mana? Di desa Sa'diyah di mana? Di Mekah. Saya tahu. Tempat yang sekarang sudah dijadikan sebagai tur oleh kaum muslimin. Di mana? Taif. Jauh terdekat. 70 kilo. Ya ini, iya dapat 70 kilo. Benar, dari 150 atau 70? Kalau 70 kilo 10 menit setengah jam sampai. Biasanya kalau kita ke Taif berapa jam? Ada 1 jam setengah. Kadang lebih kan? Berarti lebih daripada 70 kilo. Kurang lebih 150. Ya Pak ya? Kalau kami tidak salah. Kurang lebih 150. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tinggal di Mekah. Pertanyaannya, mengapa Nabi harus tinggal di daerah yang jauh di sana? Sejuk? Oke lah yang lain. Takdir Allah, Masya Allah. Itu jawaban yang paling bagus. Minta ampun sudah. Masya Allah. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus tinggal di sana? Salah satunya ikhwatul Islam, biasanya antara desa dengan kota mana yang lebih bersih udaranya, mana yang lebih sehat biasanya. Ini biasanya ya. Jangan marah orang-orang yang tinggal di kota ya. Nanti marah pula sama kita. Intinya, kenapa Nabi tinggal di sana? Salah satu alasannya, karena di Mekah itu bukan orang Arab saja yang tinggal. Iya atau tidak? Orang Habasyah juga tinggal di sana, orang Faris juga tinggal di sana, orang Romawi juga tinggal di sana, sehingga bahasa itu sudah bercampur. Nabi tinggal di desa karena bahasanya masih bahasa Arabi. Arabi itu betul-betul bahasa Arab yang asli. Sehingga Nabi adalah orang yang paling ahli dalam bahasa. Begitu juga yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dikala dia berumur 2 tahun meninggalkan kampung halamannya. Di mana Imam Syafi'i lahir? Di mana Imam Syafi'i lahir? Kalau kita tidak tahu di mana Imam Syafi'i lahir, keluarlah dari mazhab Syafi'i. Di mana Imam Syafi'i lahir? Di Gaza. Di Gaza. Kemudian dia pindah umur 2 tahun, ada yang menyebutkan 2 tahun atau 3 tahun atau 6 tahun. Dia pindah karena ayahnya sudah meninggal. Dia pindah ke Mekah. Di Mekah itu di mana? Di sebuah suku yang bernama suku Huzail. Kenapa Imam Syafi'i harus berada di sana? Karena bahasanya bahasa Arab yang asli. Sehingga Imam Syafi'i itu hujjah di dalam bahasa. Sama dengan Nabi yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ikhwatul Islam, Nabi itu Arabnya Arab asli. Tidak perlu lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belajar tentang kosakata bahasa Arab. Bahasa Arab Nabi tidak ada campurannya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 4 tahun lamanya berada di sana, terutama di masa pertumbuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain menjamin kesehatan Nabi, kekuatan Nabi, imun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga dari bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bahasa Nabi, karena biasanya umur 4 tahun, apakah anak-anak kita sudah bisa berbicara di umur 4 tahun? Bisa atau tidak? Rata-rata sudah bisa. Jangankan berbicara, berpidato pun mereka sudah bisa. Itulah ibaratnya. Artinya mereka sudah banyak menguasai kosakata.
Begitu juga dengan Nabi. Namun kosakata mana yang dikuasai oleh Nabi? Kosakata yang ada di sana, yang aslinya. Karena di Mekah sudah banyak bercampur di sana. Karena Mekah itu kota perdagangan. Semua orang datang, belum lagi di musim haji. Semua orang datang, bukan hanya dari Arab saja. Atau bukan dari bangsa Arab saja. Dari bangsa luarnya mereka juga datang. Artinya Nabi SAW adalah orang yang paling ahli di dalam menyampaikan kata-kata, orator orangnya. Maka setiap kali Nabi SAW قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله